Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Silvi, NIM 2108205004, kelas Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas akhir mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tokoh Nizam al-Mulk. Berikut biografi Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk yang nama lengkapnya Abu Ali Hasan bin Ali ibn Ishaq al-Tusi lahir di Nukan, di wilayah Ratkan dekat Tus pada 408 atau 1017 atau 410 atau 1949 kakeknya. Ishaq adalah seorang dikhan di salah satu desa di wilayah Rustik. Baihaq, ayahnya Abu Isan. Ali, anak tertua dari 4 anak Ishaq, diangkat menjadi pemungut pajak di Tus oleh Gubernur Khurasan Abu al-Fadhuri Suri. Dia mendapatkan pengetahuan pertamanya di Tus dan menyelesaikannya di Isfahan. Ia mempelajari hadis dan fikih atas kehendak ayahnya yang ingin menjadikan dia sebagai seorang yang berprofesi hukum yang berguru pada Abd al-Samad Funduraji, dan kemudian dia belajar lagi dengan seorang alim Syafi'i bernama Imam Muwaffai dari Nishapur. Madrasah Nizamiyah adalah warisannya Nizam al-Mulk yang didirikan di Baghdad pada tahun 1165 Masehi pada masa Sultan Al-Arslan, merupakan pusat budaya dan pengetahuan sebagai bentuk perhatiannya pada pentingnya pengetahuan. Nah, di antara orang alim dan faqih yang menempati posisi tertinggi di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Juwaini dan dilanjutkan oleh muridnya Imam Ghazali. Pada tahun 1092, Nizam al-Mulk dibunuh oleh seorang Syiah Ismailiyah. Hasani Sab'ah, seorang Ismaili dari Qom, sering didiskreditkan dengan pembunuhan Nizam al-Mulk pada tahun 1092. Ia mempertahankan posisinya selama lebih dari 30 tahun. Pencapaian luar biasa di dunia Islam pada abad ke-11. Namanya selalu dikenang dalam lintasan sejarah Islam sebagai seorang Perdana Menteri yang adil dan sangat perhatian terhadap pengembangan keilmuan. Nah, begitu biografi dari Nizam al-Mulk. Baik, selanjutnya yaitu mengenai karya Nizam al-Mulk, yaitu Siyar al-Mulk or Siyasat Nama of Nizam al-Mulk. Siyar al-Mulk karya dari Nizam al-Mulk merupakan kategori sumber mirror for the prince karena ditulis untuk memberikan nasihat dalam tata kelola pemerintahan di masa pemerintahan Saljuk yang ia dedikasikan untuk Sultan Malik Shah, Sultan kedua atau Sultan Saljuk. Nah, menurut Lamdon, pada tahun 1984, Siyar al-Mulk ditulis untuk bimbingan penguasa atas permintaannya, yang pada dasarnya adalah buku pegangan administrasi seperti Kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf dan Kitab Al-Sabhah dari Ibn al-Muqaffa. Dua contoh paling awal dan paling menonjol dari jenis karya dalam kategori ini. Menurut Al-Sirjani, tujuan dari penulisan buku ini adalah memperlihatkan strategi-strategi penting dan sukses para raja pemimpin terdahulu dalam mengendalikan pemerintahan untuk dijadikan teladan oleh para sultan dari Daulah Saljuk dalam mengelola dan mengontrol administrasi dari politik. Ia mengatakan bahwa telah menulis naskah yang berjudul Siyar al-Mulk ini untuk perpustakaan kerajaan yang megah. Karyanya ini ditulis untuk memberikan pencerahan dan nasihat kepada para penguasa atau raja tentang masalah dunia dan spiritual. Dalam ranah ekonomi, buku ini mencoba memberikan gambaran pengelolaan pajak,
transaksi bisnis, dan penyelesaian urusan-urusan rakyat. Menurut pustakawan di Nizamiyah, pertama-tama Nizam al-Mulk menyusun buku ini dalam 39 bab dan menyampaikan kepada Sultan Malikshah. Kemudian dia merevisinya, dan karena kegelisahan terus-menerus yang ada dalam pikirannya karena musuh-musuh daulah ini, dia menambahkan 11 bab lagi. Dan di setiap bab dia menjelaskan apa yang relevan dengannya. Pada saat keberangkatannya, dia memberikan buku itu kepada saya. Kemudian setelah musibah yang menimpanya di jalan menuju Baghdad pada tahun 485 atau 1902 Masehi. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pemikiran ekonomi Islam Nizam al-Mulk. Yang pertama itu adalah pajak yang adil. Dalam Syiar al-Mulknya, ia menasehati para pemungut pajak. Menurutnya, pemungut pajak yang diutus untuk memungut pajak harus diperintahkan untuk memperlakukan sesamanya secara terhormat dan untuk mengambil pajaknya sesuai jumlah pendapatan yang pantas, dan untuk mengklaimnya juga dengan kesopanan dan tidak menuntut pajak dari mereka sampai waktunya tiba bagi mereka untuk membayar. Maka pajak menurutnya harus diambil secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban para pembayarnya. Nah, dapat dikatakan keadilan akan berlangsung dalam pengelolaan pajak sebagai instrumen fiskal ketika pungutan pajak berjalan dengan benar dan baik di masyarakat. Kemudian yang kedua ada peranan hizbah di pasar. Di setiap kota harus ada mustasib yang bertugas memeriksa timbangan dan harga serta memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan tertib dan jujur. Ia harus berhati-hati terhadap barang-barang yang dibawa dari wilayah-wilayah terpencil dan dijual di pasar-pasar untuk memastikan bahwa tidak ada penipuan atau ketidakjujuran, bahwa bobot dijaga dengan benar dan prinsip-prinsip moral dan agama dipatuhi. Dari pandangannya jelas bahwa pengawasan pasar itu penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi di pasar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan syariat. Nah, menurutnya pekerjaan hizbah ini harus dikuatkan oleh raja dan pejabat lainnya, karena ini adalah salah satu fondasi negara dan merupakan produk keadilan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pentingnya tabungan bagi keluarga. Tabungan adalah sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi saat ini tetapi digunakan untuk kepentingan masa depan. Nizam al-Mulk menjelaskan bahwa menabung itu sangat penting untuk siapapun, bahkan seorang raja pun melakukan itu. Nah, Ibu Sina menempatkan tabungan di urutan ketiga dalam pembagian konsumsi setelah konsumsi yang wajib dan agama. Lalu Nabi Yusuf menasihati Raja Mesir untuk menabung dengan menyimpan hasil panen ketika dalam kondisi yang baik dan akan digunakan ketika kondisi tidak baik seperti masa paceklik dan sebagainya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.